Ya, ngomongin orang. Terus seperti seorang itu terlihat bagaimana orang itu dari ucapan. Kamu sombong, kamu hasud, kamu ria, apa segala macam yang buruk-buruk, atau kamu baik, kamu saleh. Orang yang apa? Yang dilihat Allah Subhanahu wa taala karena maratun salihah. Nah, orang yang mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah hancur leburkan dosa-dosa perempuan itu karena apa? Pertama-tama menjaga lisan, menjaga ucapan, dan menggunakan ucapan itu terutama untuk qiraah Al-Quran Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'atsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah mengumpulkan kita dalam satu perkumpulan yang baik yang dikatakan Darul Mubarakah, tempat yang seafdal-afdalnya tempat. Mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan rahmat, inayah, maghfirah selalu, amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ki Ahmad Harun, mudah-mudahan sehat afiat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dan antumah semua mudah-mudahan digobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lisan, ucapan itu dikatakan al-imamul amal, pemimpin daripada perbuatan. Apa yang difikirkan manusia itu, apa yang dijalani manusia itu, segala sesuatu yang daripada ucapan. Al-Quran Al-Karim, di sana ada huruf-huruf di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada yang dikatakan makharajul huruf, terucapnya itu huruf, terucapnya huruf Al-Quran itu, makharajul huruf itu dari huruf. Lisan manusia seperti itu. Apa yang akan dituju? Mau menuju kemana? Ke masjid atau ke tempat-tempat yang gak bermanfaat untuk qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran, atau untuk sesuatu yang gak bermanfaat. Nah, di sana lidah ini, ucapan itu Allah letakkan pada diri manusia sebagai pemimpin perbuatan. Kita melihat tangan untuk mengambil sesuatu, bergeraklah tangan itu menyentuh sesuatu. Kita berwudu untuk mengambil air wudu, bergeraklah karena apa yang dituju daripada ucapan. Salat zuhur, niat seorang itu mendirikan salat zuhur, usolli fardhu zuhri, ya niat untuk
mengerjakan sholat zuhur, terus salam, terus dia dikatakan selesai dan mengakhiri sholat itu. Berarti amal daripada lisan ini ada awal, ada akhir. Ada seorang harus menuju ke mana tempat, sumarji, terus pulang kepada tempat asal. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini dijaga al-lisan, ucapan. Kenapa? Karena sesuatu yang berhubungan dengan uzunain, telinga. Kalau lidah seorang itu dijaga, akan menyenangkan telinga-telinga manusia yang lain, terutama perempuan. Kenapa? Sudah al-insanu dhaif, manusia itu lemah, terutama perempuan. Ya, di antara rijal wa nisa, laki-laki dan perempuan itu, perempuan ia lebih lemah. Wahakata terus dikatakan, andai kita mengerjakan sholat pun karena panggilan azan. Azan dikumandangkan, ya, itu laki-laki, ya, muadzin laki-laki. Terus datanglah ke masjid, ya, laki-laki, lebih afdal laki-laki. Kenapa, Beb? Sesuatu yang menyelamatkan itu pun dari lisan. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin Rubu' Ihya Afatul Lisan, beliau mengatakan bab perkara tentang bahayanya lidah. Ngomongin orang, ya, ngomongin orang, terus seperti seorang itu terlihat bagaimana orang itu dari ucapan. Kamu sombong, kamu hasud, kamu ria, apa segala macam yang buruk-buruk, atau kamu baik, kamu saleh. Orang yang apa? Yang dilihat Allah Subhanahu wa taala karena maratun salihah. Nah, orang yang mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah hancur leburkan dosa-dosa perempuan itu karena apa? Pertama-tama menjaga lisan, menjaga ucapan, dan menggunakan ucapan itu terutama untuk qiraah Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa? Karena dikatakan Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi dalam azkarnya, wa'lam anna afdalul aurat qiraatul Quran. Kenapa? Karena sebaik-baik aurat itu sesuatu yang dibaca diulang-ulang, wirid membaca Al-Quran Al-Karim. Dan di sana hati menjadi baik karena lisan yang apa? Dengan lafaz itu, dengan makhrajul huruf dari Quran itu, dari huruf-hurufnya itu terucap. Lisan itu menjadi berkah, hatinya menjadi kuat. Ya, sekuat-kuatnya perempuan nggak bisa mengungguli kuatnya laki-laki. Wahakata terus, andai kata tetap sukanya ngomongin orang, ghibah, ya, nanti itu lidah akan dihisab Allah di akhirat nanti. Akan ia memakan itu mulut apa? Bangkai hidup-hidup orang yang paling dia cintai. Na'udzubillah min dzalik. Kalau enggak mau makan di pinggiran neraka itu, disuapin malaikat. Siapa malaikat yang menjaga neraka? Malaikat Zabaniyah alaihi salam. Meminta terus keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjaga lisan. Kenapa? Karena ini zahir. Nah, yang hati itu batin. Orang akan terselamatkan di dunia dan di akhirat. Gak ada orang kepengen selamat di dunia, gak selamat di akhirat, ya. Itu berarti kadzab, itu dusta.
Ya, orang-orang yang mendapatkan hisab di akhirat nanti karena apa? Dia gampang-gampangkan apa yang Allah haram-haramkan di dunia ini. Gak boleh ngomongin orang, ghibah. Itu nanti di akhirat di pinggiran neraka disuruh makan daging orang yang paling dia cinta hidup-hidup. Itulah mulut dah hisab Allah Subhanahu wa taala karena selama di dunia banyak ngehibah orang. Terus apa lagi? Andai kata lidah itu selalu berkata dusta. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan Rasulullah al-insanul kamil. Gak ada nabi mempunyai satu pun celah walaupun itu sebutir halus daripada segala keburukan. Nah, dusta itu sebaliknya jujur. As-siddiq itu seorang yang jujur. Sedangkan kadzib itu seorang yang pembohong, mukadzibin. Mereka Allah golongkan munafikin. Orang-orang yang munafik yang apa dikatakan fi darkil asfali minan nar. Dan Rasulullah ketika di bulan Rajab ketika Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyaksikan banyak di antara kita itu manusia perempuan-perempuan yang apa? Yang dihisab karena apa? Di antaranya gak bisa menjaga mulut, gak bisa menjaga lidahnya dari untuk melakukan ucapan sesuatu yang ihsan, yang baik. Kenapa? Karena sampai Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW karena di diri Rasul ada sesuatu yang membuat seluruh alam semesta ini mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Beb? Al-ihsaniyah, sebuah kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu melihat mata ya sesuatu yang terus terucap itu mata. Begitu melihat telinga ya sesuatu yang terucap itu telinga. Begitu amal perbuatan seorang hamba itu, bagaimana ia membaca Al-Quran itu diulang-ulang terus supaya apa? Supaya fasih, supaya tertil, dan dalam membacanya itu dan khusyuk terus ia dapatkan. Lah hasil maksud mar'ah seorang perempuan itu di hadapan suaminya pun berbahagia. Kenapa? Karena dia indaka zaujatun salihah. Karena mempunyai istri yang solehah itu laki-laki paling bahagia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kita manusia ini akan mengucapkan sesuatu dan dikubur nanti akan dipertanyakan itu pun dari apa lisan kita atau bisa menjawab karena selama dunia menjaga daripada perbuatan-perbuatan fahsya. Bagaimana Beb kita nggak ngomongin orang, nggak dusta sama suami, nggak pernah ingkar janji, nggak mengkhianati? Caranya aqimus shalah, dirikan salat. Kenapa? Karena salatan hawanil fahsya'i wal munkar. Orang itu akan mendekat selalu dengan banyak ribuan kebaikan Allah Subhanahu wa taala andai kata ia pandai bersyukur kepada Allah. Nah, kalau dia enggak salat kufur, ya. Sebaliknya kufur itu syukur. Fataskur lillah. Lihat orang-orang yang dia orang-orang huwa minal kafirin, orang yang keluar di luar daripada kehidupan yang hakiki yang Allah letakkan di hati kita Sayyidina Muhammad SAW sebagai apa? Gudwah, sebagai uswah, suri tauladan yang sehingga terlihat nampak seorang itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Sedang mungkinkah aku dilihat
Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk ini, Allah Khalik, Tuhan. Dan sesungguhnya Allah meletakkan lisan itu sebagai ikrar seorang hambanya yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mendapatkan keselamatan karena selama di dunia banyak beramal-amal soleh, banyak mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan orang-orang soleh. Dengan melihat sesuatu, mendengar sesuatu, apa yang dilihat, yang didengar orang-orang yang soleh. Ada bersambungan antara suatu kebaikan itu dengan kebaikan. Terus sampai di sana Madinatul Ilmin, kotanya ilmu. Di sana yang dikatakan Sayyidul Bashar, pemimpin daripada semua manusia. Dan di sana sampailah kepada seseorang yang bila kita mengingatnya dan Allah memberikan kemurahan hati kepada kita, dan di mana orang-orang kita ini manusia bermunajat kepada Allah, dibawanya nama beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang diukur dari apa? Segala perbuatan. Perbuatan itu dari mana berangkat? Daripada ucapan. Nah, kalau misal di mana kita mengerti sesuatu, orang yang memberitahu dengan apa? Ya pasti dengan lisan. Nggak ada kedip-kedip mata, ya, nggak ada. Pasti kita mendengar sesuatu, terus kita tulis, ya, segala macam seperti itu di dunia ini. Dan di akhirat nanti itu menjadi keberkahan, itu menjadi syafaat, itu menjadi syifa selamat di dunia, menjadi obat selamat di dunia. Dan di akhirat nanti apa janji Allah? Qul ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya gak lama datang bantuan Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kita umatnya, itu harapan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah terus biwasitatir Rasul, daripada perantara Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu, akhirnya pun insyaallah kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Lisan dijaga, ya. Amal-amal yang baik yang dikerjakan, terbawa nanti kebiasaan muamalah, tabiat kita, tabiat perempuan itu ittiba. Jadi mengikuti Ali Muhammad, mengikuti istri-istri Rasulullah Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Nah, orang yang baik yang dilihat seperti apa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik yang dilihat seperti apa? Karena sahabatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena di diri mereka mengikuti, melihat setiap hari sahabat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Ya, kita melihat Rasulullah wajib, ya, hukum kita ngerti Nabi Muhammad Rasul ini wajib. Mengikuti sunnah Nabi itu, kita itu pun perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus akan terjaga itu hati, ya, tertata hidup, apa segala sesuatu yang ada di hadapan kita ini Allah beri yang baik-baik. Rezeki terkadang rezeki ada dua macam rezeki. Rezeki yang karena usaha kita, ada rezeki yang Allah yang beri. Min khairul la tahsib, dikatakan. Kenapa? Karena orang ini, perempuan ini bercahaya lantaran apa? Salat selalu dikerjakan, taat kepada suami, taat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, taat billah, taat dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menuntun semua makhluk di seluruh alam semesta ini. Dia lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, seorang itu mengikutinya Rasulullah, maka insyaallah menjadi apa? Mempunyai perempuan itu akhlakul karimah, sehingga apa? Membahagiakan suami. Karena itu yang akan menyebabkan perempuan-perempuan itu mendapatkan surga suaminya. Nah, kalau perempuan ia enggak taat kepada suami, walau suami seperti apapun, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka naudzubillah min zalik, akan kehilangan pegangan selamat di dunia dan di akhirat nanti. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan antumah ini suami-suami yang soleh,
yang apa? Yang rajin ibadah, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lisan itu yang akan menyelamatkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.